tauhid kita la ilaha illallah ini bersih, benar, ya. Ia mengucapkan la ilaha illallah, bersumpah dengan nama Nabi. Mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia mencela hujan, lah udan baik, ya. Lah panas teman. Ini kan apa, Pak? Cacat tauhidnya, gitu ya. Karena ini pun kaitannya ada pada tauhid. Orang yang mencela misal hujan, ya, berarti dia enggak terima takdir. La ilaha illallahnya, pengabdiannya kepada Allah berarti kurang. Nah, ini. Jadi di sini dipahami bahwa la ilaha illallah di sini ya sebenar-benarnya dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin kahalil jahidin. Demikian pula tidak cukup seorang ya disebut beriman hanya dengan meyakini saja. Mengakui saja enggak cukup. Ya, dengan tanpa berucap dan dengan tanpa mengamalkan. Kalau ini seperti keadaannya orang-orang yang menentang, seperti iblis, ya, atau seperti Fir'aun mungkin. Dia sebenarnya tahu kalau atau Abu Jahal, Abu Lahab, sebenarnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah benar, ngakui benar dia, Nabi ini benar. Ya, kalam-kalamnya ini benar-benar dari Allah, ngakui, ikrar dengan hatinya, tapi nggak mengucapkan. Abu Tabat Yada Abi Lahab ini apa ya? Atau Abu Talib pula, Abu Talib udah meninggal, ini disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja, enggak mau. Padahal sebenarnya dia tahu kalau dakwahnya Nabi adalah benar, tapi karena ta'assub, karena yang menghalanginya adalah fanatik terhadap nenek moyangnya, sehingga enggak mau. Atarghabu millata Abdul Muttalib, dikatakan seperti itu oleh kawannya. Apakah engkau benci dengan milahnya nenek moyang kamu yaitu Abdul Muttalib? Dia pun akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi enggak cukup pula hanya mengakui saja, ya, harus mengucapkan dan harus mengamalkan. Kemudian yang keempat, karena di sini mangqala, ya, mangqala. Maksudnya mangqala cakup tiga hal. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalannya. Yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Neraka itu diharamkan untuk memakan jasad, tubuh-tubuh ahli tauhid di hari kiamat nanti. Tapi ahli tauhid yang kamil, yang sempurna. Tauhidnya yang beneran tauhid, beneran bertauhid. Ya, walaupun nanti ada dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Dosa-dosanya dilakukannya bukan karena meremehkan, tapi benar-benar karena kebodohan. Karena dia mungkin terbawa oleh syahwatnya yang mendominasi saat itu. Ya, akhirnya berdosa. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Innamat taubatu 'ala Allah, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati, ya, dan seterusnya dalam surah An-Nisa, ya. Lupa ayatnya. Baik. Ya, neraka diharamkan untuk memakan ahli tauhid yang sempurna. Yang kelima, annal 'amal la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Bahwa amalan-amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau ikhlas mengharap wajah Allah. Ini kan di sini kan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah, amalan-amalan kalau ikhlas baru bermanfaat. Amalan-amalan kalau enggak ikhlas ya enggak bermanfaat. Walaupun besar, walaupun bangun masjid, bangun pondok pesantren, haji dan umroh, ternyata ya tidak ikhlas mengharap wajah Allah, maka ini akan sia-sia. Demikian pula kaum muslimin, tambahan wasawaban ala sunnati Rasulillah, dan amalan itu hendaknya pun mencocoki sunnah dari Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam, baru bisa disebut diterima, makbul. Baik. Kemudian yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'uhu kahali ubadil qubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berdoa kepada selain Allah, maka tidak akan bermanfaat. Ya, ucapan la ilaha illallahnya. Ini kan baru mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok berdoa kepada selain Allah. Berarti ucapannya benar enggak, Pak? Bertolak belakang dengan apa? Perbuatannya sendiri. Berarti enggak sah ucapan la ilaha illallahnya. Harus benar-benar berucap la ilaha illallah 100% murni, ya. Murni ikhlas lahir batin. Kok masih ada perbuatan dia berdoa kepada selain Allah? Apa kepada kuburan, apakah kepada pohon-pohon keramat, ya, kepada para jin, doa kepada bintang jatuh, ya, berdoa kepada bintang jatuh atau yang lainnya, mendekatkan diri kepada hal-hal tersebut, maka ini ya tidak termasuk di dalam hadis ini, tidak cukup. Tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Ya, di antaranya berdoa kepada kubur, ya Pak ya. Hati-hati jangan sampai kita berdoa, beribadah kepada kuburan. Berziarah boleh, ya, tapi berdoa kepada kuburan, kemudian ngusap-ngusap, yakini ada hal-hal yang sifatnya mistik, ya, sifatnya hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, padahal itu benda mati, ya, maka tidak boleh. Ini termasuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah apa yang dilakukan? Ziarah yang dilakukan adalah kita datang ke kuburannya, ya, mengambil ibrah bahwa dunia ini sementara, nanti kita akan mati sama seperti yang ada di dalam penghuni kubur ini, ya. Kemudian kita mendoakan orang yang di dalam kubur, mendoakan ampunan, mendoakan agar dimasukkan dalam surga, diringankan azabnya, dan seterusnya. Jangan malah kita, Mbah minta rezekinya, ya jangan. Ya. Mbah minta berkahnya misalnya, ya, Mbah minta syafaatnya pun nggak boleh. Mbah minta syafaatnya ya Mbah, nggak boleh. Tidak. Karena syafaat, ya, walaupun kita meyakini ya orang soleh itu bisa memberikan syafaat, tapi tidak boleh meminta, ya, meminta kepada orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Masih hidup juga nggak boleh, ya, masih hidup saja saya minta syafaatnya ke kamu nanti, tidak boleh seperti itu, ya, karena nggak tahu apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka pula. Apalagi sudah meninggal dunia, dimintai syafaat. Ya, ini termasuk kesyirikan ketika seorang meminta kepada selain Allah. Kemudian yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Faedah yang berikutnya kaum muslimin, di sini ia bertabri bidzalika wajh Allah, berharap dengan kalimat la ilaha illallahnya adalah wajah Allah. Di sini berarti ada pelajaran menetapkan wajah bagi Allah, menetapkan sifat wajah untuk Allah. Allah memiliki wajah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak tempat, ya. Maka kita apa berani menolak Al-Quran? Apa kita berani menolak Al-Quran, Pak? Ini disebutkan dalam Al-Quran ada sifat wajah bagi Allah. Berani enggak? Tidak berani. Kok di sana kemudian ada orang-orang yang menolak wajah Allah padahal disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Wajahnya Allah tidak akan binasa.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu akan tetap kekal, dzul jalali yang memiliki kemuliaan dan memiliki keagungan. Ini wajahnya Allah disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Dan pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kok kemudian kita mengingkari wajah Allah? Tidak boleh, ya. Apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ya kita tetapkan. Ya, kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wajahnya Allah ya wajahnya Allah, ya wajahnya manusia kamu ya wajahnya kamu. Enggak sama. Ya, enggak sama. Wajahnya Allah itu sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah. Kita katakan demikian. Tidak serupa dengan makhluknya. Sedangkan wajahnya engkau ya demikian, ya, dengan segala kekurangan dan kehinaannya, dengan segala aibnya. Sedangkan wajahnya Allah maha sempurna, maha indah, maha tinggi, maha agung, maha besar. Ya, dzul jalali wal ikram, disifati wajahnya Allah di sini dzul jalali wal ikram. Yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kalau di dalam kajian bahasa wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal wajahnya Rabbmu. Dzul jalali wal ikram itu enggak untuk mensifati rabbika di sini, tapi mensifati wajhu. Ya, karena dzul jalal, ya, sifat naat bagi wajhu. Berarti benar-benar, ya, di sini wajhu lebih kuat, ya, lebih kuat penetapannya karena dikasih naat sekalian, dikasih sifat. Dzul jalali wal ikram. Ya Allah taala alam. Maka kita tetapkan wajah bagi Allah, bahwasanya wajah Allah itu sesuai dengan ketinggian dan keagungannya. Nah, nanti kita akan dituduh, ya, akan dituduh. Tuh ahli sunnah, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah dikatakan punya wajah. Dalam Al-Qur'an yang ngomong demikian kok, gitu ya. Nanti kita akan dituduh ahli sunnah itu apa ya namanya itu, menetapkan apa jism atau apa gitu ya. Ya, kita tidak demikian. Kita hanya menetapkan wajah bagi Allah, wajahnya Allah yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan. Baik, ya, seperti ini aja ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis tentang apa tadi Pak? Babnya, bab yang menerangkan tentang keutamaan tauhid, ya. Tauhid tadi keutamaannya neraka akan diharamkan dari memakan jasad orang yang bertauhid. Berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini pun hadis yang berikutnya yang menerangkan tentang keutamaan tauhid. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Musa, itu Nabi Musa ibn Imran, kalimullah yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Allah, alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu, adkuruka wa ad'uka bika, yang sesuatu ini akan aku bisa gunakan untuk mengingat engkau, yang digunakan untuk berzikir kepada engkau, yang sesuatu ini bisa aku gunakan untuk berdoa, bertawasul dengannya, untuk berdoa kepada engkau. Ya, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bika, ajari aku sesuatu yang dengannya aku bisa menyebut engkau dan berdoa dengan bertawasul dengan sesuatu tersebut. Qala, beliau pun bercerita lagi. Qala di sini Nabi SAW pun menceritakan bahwa Allah berkata, ya, qala di sini Allah berkata, ya. Qala, Allah berkata atau berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Nah, berarti sesuatu yang diajarkan oleh Allah di sini apa? La ilaha illallah.
yang dengannya Nabi Musa berzikir, yang dengannya Nabi Musa bisa berdoa, bertawasul dengan kalimat ini. Jadi jangan dipahami tawasul ya, itu hanya dengan apa gitu ya. Tawasul itu luas. Bertawasul itu dengan amalan soleh. Bertawasul itu dengan asma Allah atau sifat-sifat Allah. Bertawasul itu bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Kebalik sekarang makna tawasul. Dikiranya tawasul ini hanya dengan jasad orang soleh. Kalau bertawasul dengan jasad orang soleh, datangkan dalilnya. Ya, datangkan dalilnya. Apakah Nabi kita Muhammad SAW bertawasul dengan Nabi Ibrahim? Apakah Umar, Abu Bakar bertawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal dunia? Kalau semasa hidupnya beliau atau beliau-beliau ini Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat bertawasul dengan doanya Nabi, ya kita tetapkan. Tapi kalau setelah meninggalnya Nabi SAW, apakah mereka kemudian bertawasul dengan jasadnya Rasulullah? Apakah kemudian Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, para tabi'in bertawasul dengan jasadnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Ya, datangkan dalilnya kalau memang disyariatkan. Baik. Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Ya. Misalnya ada seorang yang kita yakini soleh, yang kita lihat, insya Allah di atas ibadah, Pak Kiai misalnya. Semasa hidupnya boleh, Pak Kiai tolong doakan saya punya hajat demikian. Kemudian Pak Kiai ini mendoakan ya kepada Allah, itu boleh yang seperti ini. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita memerlukan dalil. Ya, kita memerlukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bertawasul kepada Nabi Ibrahim misal. Ya, kita memerlukan apa? Dalilnya. Wallahu taala a'lam. Qul ya Musa la ilaha illallah, kita lanjut. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi Musa pun berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabb, semua hamba-hambamu mengucapkan hal ini, mengucapkan la ilaha illallah. Semua hambamu itu mengucapkan la ilaha illallah. Kok saya dikasihnya la ilaha illallah juga? Pengennya Nabi Musa sesuatu yang berbeda, yang khusus. Ya. Kemudian Allah pun berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat fihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit-langit yang 7, ya seandainya 7 lapis langit itu, wa amiruhunna, dan seluruh yang ada di langit itu selain aku, ya. Ulang ya. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan seluruh yang ada di dalamnya, ya, selain aku, seluruh yang ada di langit selain aku. Wal ardina sab'a, dan juga bumi yang 7. Bumi yang 7 lapis ini, ya, semuanya dijadikan satu, fi kifatin, dijadikan satu pada anak timbangan. Dijadikan satu di anak timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah, ya, ini di anak timbangan yang lainnya. Ditimbang nanti mana yang lebih berat? Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya yang berat nanti adalah la ilaha illallahnya. Jadi la ilaha illallah keutamanya di sini apa, Pak? Nilainya lebih berat daripada langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Ini subhanallah ya. La ilaha illallah, kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang teramat agung. Ya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Demikian pula di sini Abu Ya'la dan yang lainnya disahihkan oleh Ibnu Hibban, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan rijalnya ada rijal yang thiqah, demikian dikatakan oleh Imam Abu Ya'la pula. Banyak ulama yang mensahihkan.
Baik. Kaum muslimin, ya. Hadis ini sangat agung bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Bahwa kalimat tauhid ini tidak ada yang menyamai keunggulannya atau keutamaannya. Ya, karena langit-langit dan bumi saja kalau ditimbang dengan la ilaha illallah, ya, akan lebih berat la ilaha illallah. Ya, tasbih, ya, dunia itu bagi Allah apa? Ringan. Kalimat tasbih, kalimat zikir yang kita ucapkan itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Salat kita, bahkan salat apa Pak? Salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena mudah bagi Allah untuk apa? Membinasakan bumi. Misal ada bencana, gunung meletus, banjir dan seterusnya. Allah itu tidak eman-eman untuk membinasakan apa? Manusia yang ada di dalamnya, membinasakan rumah, kendaraan mewah, enggak eman-eman. Mudah bagi Allah untuk apa? Menciptakannya lagi. Mudah bagi Allah untuk membinasakan seluruh manusia kemudian menciptakan dengan yang baru lagi. Mudah. Sehingga ya, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung. Sedangkan dunia ini hina, ya. Dunia ini hina. Baik. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Pertama, keagungan kalimat la ilaha illallah tentunya lima tadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Agungnya la ilaha illallah dengan apa yang dikandungnya dari ketauhidan dan keikhlasan. Tauhid itu banyak sekali ya Pak ya. Tauhid itu mungkin ya menurut kita ya la ilaha illallah dah cukup gitu tok ya. Banyak kaitannya tauhid itu ya. Tauhid kita harus ikhlas, tidak riya ya. Kita harus mengenali Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, semakin kenal, semakin tinggi keimanan kita, tauhid kita akan semakin bernilai. Kita harus menerima takdir, ya, beriman dengan malaikatnya, itu tauhid, ya. Semua keagungan Allah kita tetapkan. Sedangkan Allah sangatlah agung, ilmunya Allah, keindahannya, kemahaindahannya Allah. Ini semuanya kaitannya nanti dengan tauhid. Sehingga tauhid ini apa? Memang sangat bernilai. Wallahu taala a'lam. Hanya saja ilmu kita terbatas untuk memahami tauhid itu sendiri sehingga kadang ya enggak bisa sampai ke sana. Langit sama bumi sama la ilaha illallah kalau ditimbang lebih berat la ilaha illallah. Mungkin sebagian dari kita demikian ya, enggak sampai ke sana. Tapi seandainya kita mempelajari kalimat la ilaha illallah ini, ya karena kalimat la ilaha illallah yang bisa kita sampaikan misalnya. Karena kalimat la ilaha illallah Allah menciptakan surga dan neraka. Ya enggak Pak? Ya. Untuk membalas orang yang mentauhidkannya dengan surga. Membalas orang yang tidak mentauhidkannya dengan apa? Neraka. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah ini diciptakannya bumi sebagai medan untuk menguji hamba-hambanya bertauhid atau tidak. Demikian kan ya? Nah, menciptakan malaikat-malaikat untuk mencatat para hambanya. Mana yang bertauhid, mana yang tidak bertauhid. Demikian kaum muslimin. Ya, la ilaha illallah ini termasuk kalimat yang sangat besar, ya, sangat bernilai, sangat agung. Nah, kemudian keutamaan Musa, di sini ada pula penyebutan keutamaan Musa. Bahwa Nabi Musa ini nabi yang bersemangat ya untuk bertaqarrub ilallah. Karena di sini Nabi Musa minta diajari sesuatu oleh Allah. Berarti Nabi Musa semangat. Maka demikian pula kita hendaknya bersemangat untuk mencari kebaikan, mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah. Yang namanya ibadah itu tidaklah dilakukan kecuali kalau memang Allah mensyariatkan. Ibadah ya, entah bentuknya ucapan, perbuatan, kita lakukan kalau memang disyariatkan oleh Allah.
Ya di sini kan Nabi Musa minta diajari oleh Allah, berarti minta diajari syariat. Walaysa lil insani an yabtadi'a fiha min 'indi nafsi. Tidak layak bagi seorang untuk mengadakan perkara-perkara baru tentang syariat ini dari dirinya sendiri. Siapa dia? Siapa dia, ya? Siapa engkau sampai-sampainya engkau kemudian berkata ini syariatnya Allah. Ini syariatnya Allah. Kalau kamu mengucapkan ini dan itu, nanti Allah akan demikian akan membalas kamu demikian dan demikian. Siapa kamu? Ya. Betapa apa? Betapa kurang ajarnya atau betapa sarunya, ya. Mengada-adakan syariat yang Allah sendiri tidak mensyariatkan. Am lahum syuraka, ya, syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka orang-orang musyrikin sebenarnya mempunyai sekutu-sekutu yang sekutu-sekutu ini mensyariatkan syariat-syariat yang sebenarnya Allah enggak mengizinkan? Apa demikian? Ya. Kreasinya orang misalnya, kreasinya pendapatnya tokoh-tokoh yang diidolakannya. Tidak demikian. Akan tetapi syariat itu datang dari wahyu, qala Allah dan qala Rasul. Kemudian kaum muslimin, ya karena di sini Nabi Musa minta diajari oleh Allah, ya, sebuah kalimat. Enggak kemudian Nabi Musa kreasi sendiri, enggak, ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun diberi wahyu. Ini doa ini. Itu pun datang dari wahyu. Sehingga doa-doa yang datang dari Nabi SAW ini doa yang sangat indah. Coba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa yang luar biasa. Kalau kita nyusun, ya, mikir dari pagi sampai siang, ya, itu belum tentu bisa menemukan doa yang seperti itu bagusnya. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Ya. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam, ya, doanya Nabi Adam. Ini doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah susunan bahasannya. Kemudian yang keempat, bahwa kalimat la ilaha illallah, ya, ketika di sana banyak hajat, banyak hal yang darurat yang dirasakan oleh seorang hamba, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mudah untuk diucapkan dan paling efektif, ya, paling mustajab untuk seorang berdoa dengannya. Karena di sini Allah mengajari Nabi Musa langsung, kalau mau berdoa pakai la ilaha illallah. Kalau mau berzikir pakai la ilaha illallah. Sebagaimana doanya Nabi Yunus ibni Matta. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus ketika dimakan di perut ikan. Ya. Jadi kita boleh bertawasul dengan kalimat ini, la ilaha illallah, kemudian Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah, ya. La ilaha illa anta, ya, dan seterusnya kita bertawasul kemudian minta apa? Ini tawasul dengan kalimat la ilaha illallah termasuk mustajab, ya, termasuk mustajab. Yang kelima, kaum muslimin, annallaha fawqas samawat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Kita harus meyakininya karena di sini Allah mengatakan apa? Lau annas samawati sab'a. Seandainya 7 langit dan seluruh yang ada di langit selain aku, berarti Allah ada di langit. Ya kita harus tetapkan bahwa Allah itu di langit. Jangan dipikir-pikir kalau Allah di langit berarti Allah butuh langit. Enggak demikian. Misal gini, kita bisa
menganalogikan bumi sama langit ya Pak. Langit di atas bumi kan ya? Langit di atas bumi. Apakah berarti langit itu butuh sama bumi? Butuh nggak Pak? Kan sekarang langit di atas bumi kan? Ya. Apakah berarti langit itu butuh dengan bumi? Enggak kan? Nah demikian pula Allah di atas langit. Ya. Terlebih Allah di atas langit. Ini khalik sama makhluk. Kita nggak lagi menganalogikan berarti Allah naik ke langit ya, Allah butuh sama langit berarti Allah duduk di langit. Enggak seperti itu pemahamannya. Itu pemahamannya kamu, pemahaman kita tidak. Allah di atas langit, Allah di atas sesuai dengan ketinggian dan keagungannya. Kita tidak membagaimanakan. Demikian Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman di atas arusnya beristiwa. Kita tidak mengatakan Allah butuh dengan langit. Bahkan langit yang butuh kepada Allah. Arus yang butuh kepada Allah. Demikian. Mereka yang menuduh kita dengan apa? Bahwa ketika kita menetapkan Allah di atas langit itu berarti mereka ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Mereka ketika menuduh kita demikian karena mereka memahami kita dengan pemahamannya mereka yang mereka menyerupakan dengan makhluk. Ya, mereka memiliki pemahaman kalau Allah di atas langit ini kayak makhluk gitu ya. Mereka mentasbih dulu sehingga kemudian mereka mengingkari ya bahwa Allah di atas langit. Yang menuduh kita apa? Menuduh kita yang menyerupakan dengan makhluk. Padahal kita nggak menyerupakan dengan makhluk kan ya Pak ya? Allah di atas langit sesuai dengan ketinggian dan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Jangan kemudian dikatakan kalau begitu itu kalau begitu berarti membagaimanakan. Tidak boleh kita membagaimanakan ya sifat-sifat Allah. Tidak boleh menserupakan sifat Allah dengan makhluknya, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menolak, tidak boleh mentakwil. Tapi kemudian yang minta waktunya sedikit lagi ya. Tanggung ini. Annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Yang namanya berzikir dengan la ilaha illallah ya dengan la ilaha illallah, jangan cuma Allah atau hu ya. Ya dengan la ilaha illallah sebagaimana Nabi Musa pun diajari demikian. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran isbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Mizan, timbangan amalan itu benar adanya. Ya, timbangan amalan itu benar adanya. Karena di sini ada timbangan nanti, ya, menimbang la ilaha illallah dengan langit-langit dan bumi dan seterusnya. Gitu ya. Di sana ada dalil-dalil yang menerangkan bahwa seorang hamba itu akan ditimbang amalannya, ya, amalannya atau tubuhnya. Ditimbang pula catatan amalannya. Semuanya tiga jenis ini akan ditimbang di hari kiamat. Ditimbang tubuhnya, kakinya pernah berjalan, pernah berjihad dan seterusnya. Ini nanti ada timbangan sendiri. Tangannya pernah berderma dan seterusnya. Ini nanti ada timbangannya tersendiri. Kemudian timbangan catatan amalannya, kebaikan dan keburukannya nanti ditimbang. Ya, kemudian pula amalan-amalan itu sendiri akan ditimbang. Amalan-amalan itu sendiri nanti dibentukkan apa kita tidak tahu ya. Pokoknya amalan nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Di sini ada pelajaran nabi sekalipun itu membutuhkan pengajaran ya, membutuhkan ilmu. Di sini membutuhkan peringatan akan keutamaan la ilaha illallah. Tidak lepas demikian ya, bahwa nabi pun butuh pengajaran, butuh ilmu. 9. Annal ardina sab'u kas-samawat, bahwa ardin bumi itu pun ada 7 lapis sebagaimana langit. Ya, bumi itu ada 7 lapis sebagaimana langit pun ada 7 lapis. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan. Mungkin terlalu cepat, ada salah kata dan seterusnya, saya mohon maaf. Dan ada benarnya itu datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertobat, subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.